Halo, apa kabar? Kita bertemu di mata kuliah kecerdasan buatan dan kali ini kita akan membahas mengenai problem solving atau pemecahan masalah. Pada materi kali ini, kita akan melihat bagaimana agen kecerdasan buatan memecahkan permasalahan menggunakan algoritma pencarian. Agen pemecah masalah atau bisa disebut sebagai problem solving agent akan berusaha memecahkan masalah dengan cara mempertimbangkan urutan-urutan tindakan yang akan membentuk jalan menuju kepada tujuannya. Untuk bisa memetakan urutan-urutan tindakan ke arah solusi dari masalah, maka dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa algoritma pencarian. Ini yang akan kita bahas nanti. Ada 4 langkah proses dalam pemecahan masalah, yaitu goal formulation, kemudian problem formulation, searching, dan execution. Goal formulation ini artinya merumuskan tujuan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Dengan adanya tujuan ini akan dapat mengatur perilaku dari agen dengan cara membatasi tujuan. Kemudian langkah yang kedua adalah problem formulation. Di sini agen merancang deskripsi tentang keadaan atau state dan juga tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau yang disebut sebagai action. Setelah itu, baru agen bisa mensimulasikan urutan tindakan di dalam sebuah model. Kemudian dengan model ini, maka agen akan mencari sampai menemukan urutan tindakan yang mencapai tujuannya. Urutan ini yang disebut sebagai solusi. Jadi, sebelum tindakan di dunia nyata itu diambil oleh agen, maka agen mensimulasikannya dulu dan kemudian mencari solusi yang terbaik, atau bisa juga tidak mendapatkan solusi. Kemudian yang terakhir adalah execution atau eksekusi, di mana agen menjalankan tindakan dari solusi secara satu persatu. Ada beberapa komponen untuk merumuskan masalah. Yang pertama adalah state space. State space ini adalah sekumpulan status atau bisa kita sebut sebagai kondisi yang mungkin ada pada sebuah lingkungan. Kemudian initial state artinya ini adalah kondisi atau status awal dari suatu masalah. Kemudian goal state. Goal state merupakan status atau keadaan yang dituju. Goal state ini bisa terdiri dari satu goal state atau bisa juga lebih dari satu. Kemudian action. Action adalah tindakan-tindakan yang tersedia untuk agen. Kemudian transition model. Ini adalah model transisi yang mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh setiap tindakan. Dan yang terakhir adalah action cost function. Ini merupakan fungsi yang menetapkan harga numerik untuk mencapai tujuan. Sekarang kita akan melihat bagaimana perumusan masalah di dalam beberapa contoh. Pertama, contohnya adalah tentang masalah di dunia vacuum cleaner atau agen vacuum cleaner. Stage-nya atau keadaannya adalah objeknya ini adalah agennya dan juga kotoran yang ada di kotak lantai. Pada contoh ini kita akan melihat ada 2 kotak yang sederhana, kita bisa sebut sebagai sel, 2 sel sederhana, dan state-nya atau keadaannya bisa saja agen ada di salah satu dari 2 sel. Dan di setiap sel bisa ada kotoran ataupun tidak.
Jadi kalau kita lihat, ini adalah contoh state atau keadaan yang mungkin terdapat pada masalah atau dunia vacuum cleaner. Ada kemungkinan 8 state atau keadaan yang terjadi di sini. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya tentang state ini. Selanjutnya, initial state atau keadaan awalnya. Ada 2 kemungkinan keadaan awal atau posisi awal kalau dari masalah vacuum cleaner ini. Agen bisa saja berada di kotak atau sel yang di sebelah kiri, atau bisa juga dia dimulai dari ada di sel yang sebelah kanan. Kemudian actionnya yang bisa dilakukan oleh agen vacuum cleaner, karena di contoh ini hanya ada 2 sel, state space-nya, ada 3 action atau tindakan yang bisa dilakukan oleh agennya. Yang pertama menyedot, kemudian bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan. Kalau misalkan agennya ini ada di dunia multisel, misalkan kotaknya bisa berbentuk matrik, kemudian ada di dalam ukuran 3x3 misalkan. Nah, maka bisa saja actionnya ditambahkan menjadi maju, mundur, belok kanan, atau belok kiri. Untuk model transisinya, tindakan sedot berarti menghilangkan kotoran dari sel agen. Kemudian kalau maju, ini adalah memindahkan agen ke depan, satu sel ke arah yang ada di depannya. Kalau mundur, berarti agen akan bergerak ke arah yang berlawanan. Sedangkan kalau belok kanan atau belok kiri berarti mengubah ke arah sebesar 90 derajat, baik itu ke kanan atau ke kiri. Jadi ini model transisinya. Goal state itu berarti keadaan yang dituju. Setiap sel atau kedua selnya ini harus bersih. Dan untuk action cost-nya, setiap tindakan menghasilkan satu nilai. Sekarang untuk contoh yang kedua, contoh masalahnya ini masih dalam bentuk sel-sel, yaitu permainan egg puzzle. Jadi permainan egg puzzle ini bagaimana kita menemukan ada kotak 3x3 yang berisi 8 angka di dalamnya secara acak, dan juga ada satu kotak kosong. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengurutkan angka di dalam kotak itu yang tadinya acak menjadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti pada gambar ini, start state-nya itu adalah gambar acak. Kemudian goal state-nya, nomornya sudah diurutkan. Untuk bisa mengurutkan nomor ini dilakukan dengan menggerakkan masing-masing kotak, baik ke kiri, ke kanan, atau atas atau bawah, ke arah kotak yang kosong. Kurang lebih seperti itu permainannya. Jadi kalau kita lihat, state-nya adalah menentukan lokasi setiap balok. Initial state-nya, di mana di sini setiap state bisa menjadi keadaan awal, karena biasanya initial state-nya ini adalah nomor acak. Kemudian action-nya berpindah ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, ke arah ruang yang kosong. Model transisinya adalah untuk memetakan keadaan dan tindakan ke keadaan hasil. Goal state-nya, nomor dari kotak-kotak tersebut sudah berurutan. Untuk action cost-nya, setiap tindakan bernilai 1. Nah, sekarang kalau masalahnya adalah masalah di dunia nyata. Misalkan travel planning website, state atau keadaannya bisa saja bentuknya, misalkan lokasi dan waktu saat ini, kemudian segmen sebelumnya, kemudian tarif,
dan status penerbangan, baik itu domestik atau internasional. Kemudian initial state-nya atau keadaan awalnya adalah bandara asal dari pengguna. Action-nya adalah mengambil penerbangan apapun dari lokasi saat ini, baik itu di tempat duduk manapun, berangkat setelah waktu saat ini, dan menyisakan waktu yang cukup untuk bisa transit ke dalam bandara jika diperlukan. Model transisinya adalah mengambil penerbangan, nantinya akan menghasilkan tujuan penerbangan sebagai lokasi yang baru, atau ini nanti bisa dijadikan sebagai state atau goal state. Waktu kedatangan penerbangan akan menjadi waktu yang baru. Goal state-nya adalah kota tujuan, dan action cost-nya merupakan kombinasi dari biaya penerbangan, waktu tunggu, waktu penerbangan, kemudian kalau ada prosedur bea cukai dan imigrasi, kualitas tempat duduk, waktu hari, jenis pesawat, dan lain-lain. Setelah tadi kita sudah belajar bagaimana merumuskan masalah, maka selanjutnya adalah masuk ke langkah pemecahan masalah. Algoritma pencarian ini akan mengambil masalah pencarian yang menjadi masukannya dan nanti akan mengembalikan solusi atau bisa juga indikasi kegagalan. Dalam algoritma pencarian, urutan-urutan tindakan akan dirumuskan dan kemudian dibuat atau diurutkan dalam bentuk pohon pencarian ataupun graf. Pohon pencarian ini memiliki akar atau root yang merupakan initial state atau keadaan awal dari masalah. Root ini akan mempunyai cabang-cabang. Cabang-cabangnya ini bisa disebut sebagai node atau node. Ini merupakan keadaan-keadaan dari state space. Pohon pencarian ini biasanya digunakan kalau tidak ada langkah-langkah yang berulang. Tapi untuk beberapa kasus kita tidak bisa menghindari langkah yang berulang atau bisa disebut sebagai loopy path atau redundant path. Untuk melacak pohon pencarian, algoritma ini memerlukan struktur data. Dan setiap node dari pohon ini memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah state atau keadaan. Jadi setiap node yang ada, dia memiliki keadaan masing-masing, baik itu keadaan awal atau initial state, atau keadaan yang terjadi setelah dilakukan tindakan atau action, atau bisa juga goal state, baik itu satu atau lebih dari goal state. Yang kedua adalah parent. Kalau dalam bahasa Indonesia, parent berarti orang tua. Parent itu adalah node yang ada di atas node tersebut. Seperti misalkan untuk node D, E, dia punya parent node A. Kemudian F, dia punya parent node C. Contohnya seperti itu. Kecuali root atau akar, karena ini adalah keadaan awalnya. Selanjutnya adalah action. Action ini diterapkan ke parent untuk bisa menghasilkan node di bawahnya. Jadi misalkan dari keadaan awal dia menjadi parent dari A, B, dan C. Kenapa dia bisa menjadi parent antara A, B, dan C? Itu terjadi karena satu atau kalau dalam kasus ini berarti ada 3 action yang mungkin dilakukan oleh node S ini sehingga akan menghasilkan node A, node B, dan node C. Yang terakhir adalah path cost, adalah harga dari path
atau dari initial state ke node. Jadi biasanya di sini ada harga yang bisa kita masukkan dari langkah dari suatu node satu ke node yang lain. Untuk contoh sederhananya, kalau kita kembali lagi ke masalah vacuum cleaner, kalau misalkan ini kita buat dalam bentuk graf, kalau di sini dia dalam bentuk gambar untuk memudahkan kita melihat ilustrasinya, ini juga bisa juga diwakilkan misalkan dalam alfabet A, B, dan C. Misalkan untuk keadaan awal dimulai dari posisi yang di sini, baik itu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Bisa salah satu dari kedua kemungkinan ini. Maka ini bisa kita jadikan sebagai root atau akar. Kemudian karena adanya tindakan, misalkan kalau dia ada di posisi sebelah kiri, kemudian action yang diambil adalah menyedot, maka akan menghasilkan node yang di bawah ini. Misalkan anggaplah di sini kita buat jadinya node A. Nah, di node ini akan menghasilkan yang namanya keadaan baru, yaitu kotak atau sel yang di sebelah kiri sekarang bersih. Kemudian kemungkinan tindakan lain yang diambil oleh agen vacuum cleaner ini karena sebelah kiri bersih adalah berarti dia bergeser ke sebelah kanan. Maka sekarang akan pindah atau bisa kita sebut sebagai menghasilkan node di sini. Posisinya dia bergeser ke sebelah kanan. Dan begitu seterusnya sampai dia menuju ke keadaan akhir atau goal state. Ada dua kemungkinan goal state-nya, baik itu nanti posisi akhir dari vacuum cleanernya ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Jadi seperti itu kira-kira bagaimana algoritma pencarian akan memetakan urutan-urutan kemungkinan solusi dari masalah supaya nanti tujuannya adalah memecahkan masalah ke keadaan yang dituju. Untuk mengukur kinerja dari sebuah algoritma pencarian bisa digunakan 4 kriteria. Yang pertama adalah completeness, artinya algoritma bisa menjamin solusi dapat ditemukan. Yang kedua adalah optimality, artinya apakah algoritma ini atau strategi bisa menemukan solusi yang optimal. Jadi tidak hanya menemukan solusi, tapi juga bisa menemukan solusi yang optimal. Yang ketiga adalah time complexity, artinya berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk bisa menemukan solusi. Dan juga yang terakhir adalah space complexity, adalah jumlah memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma pencarian tersebut. 4 kriteria ini yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja sebuah algoritma pencarian untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk bagian complexity ini diukur berdasarkan 3 kuantitas. Yang pertama adalah branching factor. Ini adalah jumlah maksimal dari suksesor untuk setiap node. Kemudian depth atau kedalaman dari node yang paling atas sampai ke bawahnya. Kemudian panjang maksimal dari path di dalam suatu state space. Dan untuk mengukur waktu, ini diukur dari jumlah node yang dihasilkan ketika melakukan pencarian. Sedangkan kalau space complexity diukur dari jumlah maksimal node yang tersimpan di dalam memori. Apa maksudnya jumlah maksimal node yang tersimpan di dalam memori? Tadi sudah disebutkan bahwa untuk melakukan pencarian itu dilakukan atau dibantu dengan struktur data. Jadi node-node itu akan disimpan bisa dalam bentuk antrian ataupun dalam bentuk tumpukan atau stack. Makanya untuk bisa menyimpan node-node ini dibutuhkan memori.
Jenis-jenis dari algoritma pencarian ada 2 jenis. Yang pertama adalah uninformed, artinya ini adalah pencarian tanpa informasi, yaitu di mana algoritma tidak memiliki informasi tambahan tentang keadaan atau ruang pencarian selain dari cara melintasi pohonnya, sehingga makanya disebut sebagai uninformed search, atau bisa juga disebut sebagai blind search atau pencarian buta. Ada beberapa algoritma yang termasuk ini adalah ada breadth first search, uniform cost search, depth first search, kemudian depth limited search, bidirectional search, atau beberapa algoritma yang lain yang tidak disebutkan di sini. Untuk jenis yang lain yaitu adalah informed. Kalau informed search ini algoritmanya menggunakan domain pengetahuan. Di dalam algoritma informed search, informasi masalah ada tersedia sehingga bisa menuntun ke arah pencarian. Informed search ini bisa menemukan solusi yang lebih efisien daripada uninformed search, dan algoritma informed search ini juga bisa disebut sebagai heuristic search. Contohnya adalah algoritma A-star search dan juga greedy search. Ada banyak jenis-jenis algoritma pencarian yang lain yang tidak disebutkan di sini. Dan selanjutnya akan kita bahas beberapa algoritma yang telah disebutkan di sini, tapi tidak semua akan kita bahas ya. Masing-masing algoritma akan dibahas dalam video tersendiri. Jadi satu algoritma nanti akan kita bahas ke dalam satu video khusus. Sampai jumpa di materi selanjutnya.